kita jejak misteri. Kita masih berada di wilayah Pantai Manganti. Nah, di belakang kami di adalah Laut Manganti. Ya, di sebelah sana ini ada suatu gua. Untuk gua ini adalah petilasan dari kita akan Syekh Maulana Maghribi ini, maaf, ini kita akan menelusuri jejak pertapaannya di sini. Dulu beliau bertapa di sini untuk apa dan untuk gimana perjalanan beliau untuk di wilayah Pantai Manganti ini. Ini biasanya ada suatu misteri yang harus diketahui oleh banyak masyarakat ya. Kita nanti akan masuk ke gua, kita akan coba untuk menelusuri jejak misteri ini di dalam gua itu. Nah, ini kita udah di bawah untuk menuju lokasi. Ini lihat sangat susah sekali kita naik ke apa intinya kita naik untuk ke tempat gua ini ya. Ini perlu perjuangan ya pemirsa. Ini di sana belakang laut. Nah, ini kebetulan Nyun Sewu kita melihat untuk sosok di sebelah sana nih, agak lumayan jauh dari kita ini. Ini ada sesuatu sosok dayang dari penguasa atau penghuni dari laut ini. Ini kelihatan di sana. Ya, mudah-mudahan ini hanya sekedar untuk memantau perjalanan kami atau seluruh wisatawan yang berada di sini, dan mudah-mudahan semua diberikan suatu keberkahan. Oke, kita ikuti perjalanan kami untuk naik ke dalam gua. Oke. Kita akan masuk ke wilayah gua ini sebelah kami. Karena ini tiba-tiba ombak laut ini membesar ya. Kedatangan kami ini sudah disambut. Tadi tidak ada ombak seperti ini. Setelah kita sudah mendekati lokasi untuk ke gua, tiba-tiba ini ombak sangat besar sekali. Benar apa mungkin yang tadi kita lihat dari di sebelah sana ada penampakan ya dari itu. Ya, kita akan menenangkan. Oke, kita mulai tenang. Ya, coba pemirsa lihat. Ini kita akan menenangkan untuk ombak ini, mudah-mudahan kita bisa untuk menenangkan ya supaya kita masuk ke dalam gua. Oke, kita lihat nih. Setelah kita tadi tawasul atau kita memohon kepada Nabi Khidir alaihissalam untuk menenangkan ombak laut ini, nah ini udah mulai mengecil ya, udah nggak seperti tadi. Tadi sangat besar sekali ini sampai masuk ke gua ini. Nah, ini nggak nyampe. Sekarang ini nggak nyampe, alhamdulillah ini nggak nyampe. Baru masuk ke depan ya. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam. Kemudian sudah masuk ke dalam, kita udah bisa memasuki ke wilayah ini. Nah, kebetulan ombak tadi mungkin menyambut kedatangan kami untuk masuk ke gua. Kita akan dulu salam, ya kan? Oke. Setelah tadi kita uluk salam kepada Nabi Khidir, terus penghuni atau penguasa pantai ini sudah mulai tenang.
kita akan masuk ke dalam gua. Nah, oke. Ini alhamdulillah ombak tadi udah mengecil, kita bisa masuk ke gua ini. Ini di belakang kami lokasi Syekh Maulana Maghribi yang akan kita nanti masuk ke dalam gua ini. Ini ada satu petilasan atau pertapaan Syekh Maulana Maghribi. Nah, kita akan membuka satu mitos atau satu jejak misteri di wilayah ini. Ini alhamdulillah ombak kita udah tenang. Ini lihat udah tenang banget. Ya, setelah kita tenangkan. Nah, itu setelah kita tadi udah tenangkan, ini udah stabil lagi. Ya, biasa lagi, bahkan tidak ada ombak lagi. Oke, kita masuk ke gua. Ya oke pemirsa, lihat keberadaan di belakang kami. Di belakang kami persis ini di gelombang ini nih, atau di gundukan batu ini. Ini kita udah melihat sosok, ya, sosok yang sebagai penunggu di sini. Ini udah banyak banget. Terus di dalam, ya ini tempatnya atau sarangnya penampakan makhluk astral ini di dalam ini banyak sekali. Cuman mereka ada yang duduk-duduk. Dan alhamdulillah kita disambut tidak ada sesuatu yang menegangkan, bahkan teman-teman kami di dalam pun tenang, ya, tenang. Ini dingin, sunyi, tapi ini ada perubahan suatu energi. Tiba-tiba ini gelombang energi menjadi panas. Ini sangat panas sekali. Ada suatu perubahan. Nah, kita akan cari suatu mitos atau misteri atau gelombang energi ini munculnya itu dari mana. Oke, kita akan masuk ke dalam. Kita nanti akan berritual sebentar untuk menelusuri jejak gua Syekh Maulana Maghribi di gua Mangati, di bawah dasar bawah laut ini kan. Ini kedalaman di sini kalau ke atas sekitar 300 meter dari tebing. Kita masuk ke dalam. Nah, ini nggak mudah untuk masuk ke sini. Tadi tiba-tiba kita mau masuk, ombak itu sangat luar biasa, bahkan semua tim atau kru atau teman-teman kami itu nggak bisa masuk ke sini, terhalang. Terus tadi kita tenangkan sejenak, ya, kita lu salam tadi, kirim doa tawasul ke Nabi Khidir, terus penunggu atau penguasa wilayah sini. Terus ini ombak sangat tenang, bahkan tidak ada ombak lagi, terus kita bisa masuk. Nah, ini udah dibuat. Ini sangat panas sekali. Tadi dingin tadi, terus kita masuk kok ada benturan energi yang memang ini membentur, akhirnya merubah suatu energi panas sekali. Ini sangat panas sekali kita rasakan di dalam ini. Oke, kita akan lanjut untuk perjalanan mendeteksi misteri dalam gua peninggalan Syekh Maulana Maghribi. Oke.
makom ya. Ini gunungan ini memang ini seperti makom, kita tidak tahu apakah ini memang dulunya udah ada atau memang ini dibikin sebagai simbol untuk meninggalkan suatu jejak atau petilasan bahwa di sini dulu pernah ada Syekh Maulana Maghribi melakukan napak tilas atau untuk bertapa di sini ya. Kebetulan tapi ini baru saja mendengar ada sosok di belakang kami sini ya, lihat. Mungkin ini tidak, tapi ini jelas banget ini orang tua ya, nenek-nenek, tapi ini nenek-nenek tua. Ini dia nggak bisa jalan di belakang kami. Barusan kita komunikasi sebentar bahwa beliau ini mengisyaratkan kepada kami ya, tempat ini udah secara kesuciannya udah terkotori. Ini tadi barusan berbicara atau berkomunikasi kepada kami, si sosok di belakang ini, dia bilang gitu kan, bilang ke saya bahwa tolong jaga kesucian karena di tempat ini udah nggak suci lagi, banyak disalahgunakan, bahkan si beliau ini udah nggak bisa jalan. Ini di belakang ini, itu baru-baru aja kita mendengar seorang nenek-nenek yang memang memberikan satu wangsit kepada kami. Mudah-mudahan nanti kita akan membuka, terus kita akan bertawasul. Nah, kita akan membuka energi di sini ya, untuk pemagaran supaya nanti orang-orang yang niatnya untuk sini tidak baik, dia akan berubah arah dan akan menjadi sesuatu yang niatnya baik. Ini sangat sakral sekali ini di gua peninggalan Syekh Maulana Maghribi ini, sangat sakral sekali. Nah, terus tadi lihat saya di sana tuh di gunungan batu itu tadi ada sosok tua sedang duduk ngalamun ya. Itu di sana duduk dia ngalamun dan dia merenungi tentang kejadian-kejadian yang banyak orang disalahgunakan di sini. Dia merenungi, bahkan sedih ya. Kedatangan kami pun alhamdulillah karena niat kita baik bahwa kita akan berdoa di sini untuk bertawasul supaya ini kesucian ini terjaga, karena ini peninggalan seorang waliullah yang memang jejak perpetualan napak tilas di wilayah ini, membuka wilayah Pantai Manganti. Nah, akhirnya Pantai Manganti ini bisa dibuka dan sekarang banyak dikenal banyak orang untuk pariwisata atau wisatawan itu datang ke Manganti. Cuman karena ini, nah ini lihat. Oke, kita putus sebentar karena kita ada komunikasi goib. Ya, barusan kita berkomunikasi goib. Saya mendengar satu cerita bahwa di sini pernah terjadi sesuatu asusila ya. Ada seorang anak kecil ya, dia gadis belum masuk remaja, bahkan dia masih di bawah umur sekali, antara 12-an 13 tahun. Ini pernah dilakukan sesuatu sama anak-anak yang tidak bertanggung jawab di wilayah ini. Tadi baru kita mendengar satu cerita itu, terus kita berkomunikasi. Kita diceritakan kejadian itu. Ini ada 3 orang yang memang dulu pernah melakukan sesuatu di situ di wilayah ini. Ini anaknya masih kecil sekali. Ya, barusan kita berkomunikasi. Ini sangat sakral sekali, sangat sakral sekali ya. Makanya kita akan membuka lagi untuk wilayah ini supaya ini bisa menjadi satu tempat ziarah-ziarahnya orang-orang yang ingin mencari satu keberkahan ya, bukan untuk mencari nomor dan sebagainya. Di sini kita akan membuka tentang satu karomah peninggalan Syekh Maulana Maghribi di sini. Oke, kita akan lanjut untuk melakukan satu perjalanan ritual spiritual di sini. Oke. Assalamualaikum ya waliullah Syekh Maulana Maghribi. Alama komika Syahidul Karomah. Assalamualaikum ya ruh ya khodam ya ghaib. Hadir. Wujud.
setelah kita undang untuk kuip yang ada di sini, di ekspos sebelah sana. Ini ada ular yang sangat besar sekali di depan sini. Di depan sini ada ular yang sangat cantik sekali. Ini sosoknya ularnya wanita, sangat besar, kurang lebih sebesar yang listrik lah ya. Ini di posisi di depan kami. Ini sangat besar sekali. Mulutnya itu sangat besar, dia sangat mulus sekali badannya. Kalau kita lihat ini perwujudan dari satu sosok ular wanita ya. Wanita, mungkin ini adalah satu penunggu yang ada di pantai selatan ini atau di pantai Manganti ini. Ini jelas sekali. Terus kita tadi di sini ada suatu benda pusaka. Ini juga bukan suatu pusaka ya, tapi di sini kita lihat ada selendang atau sorban ya, warna hijau. Di sini peninggalan Syekh Maulana Maghribi. Mungkin sorban ini sengaja ditinggal ini sebagai upaya intinya untuk meninggalkan jejak beliau di sini ya. Kemudian nanti kita bisa untuk mengambil kalau kita diizinkan, kalau kita tidak ya kita tidak akan mengambil, tapi kemudian ini tidak bisa. Supaya kita akan berdoa dulu untuk meminta keberkahannya atau untuk mencari dunia Allah, supaya nanti kita diberikan cindera mata atau kenang-kenangan dari Syekh Maulana Maghribi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliyullah Syekh Maulana Maghribi Syedul Haram Alhamdulillah. Al-Fatihah. إلى خاتم الرسول Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa jannatihi wa ikhwani amrin sallallahu alaihi wa sallam syuhada wa alihi wa sahbihi la yawmiddin syaulahu al-fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya karena beliau dia pasti kita syarakat sebagai siratal Shumana wa kusana bi Allah terima kasih wa lagi emat Indonesia biman kuwa hanap yang menyebabkan ulama yang lain wahidin Shumana wa kusana syabul qadir jailan syabul qadir wa syamat qadir subuh wa samadu wa samadu al-qadar syabul al-fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, karena beliau yang mustahil dan syuratan mustaqim kita tadi mau mewujudkan setelah kita uluk salam ya, terus kita tidak diizini untuk mengambil karena ini si sorban ini salah satu peninggalan beliau itu untuk mencegah arusnya si air laut ini naik ke wilayah ini ya. Mungkin kalau lebih besar pun arusnya ini nggak akan masuk ke sini karena ini ya Allah alam, karena beliau ini kan sangat luar biasa karena Syekh Maulana Maghribi terkenal dengan kesaktiannya, dengan kamunya, dengan karohmahnya gitu kan. Makanya inilah yang terjadi di wilayah Kebumen itu sangat banyak sekali petilasan atau pertapaan atau memang jejak misteri para wali-waliullah atau para pendekar di wilayah Kebumen, termasuk ini di Manganti ya. Di Manganti ini kebetulan masih wilayah Kabupaten Kebumen. Alhamdulillah di gua ini ada peninggalan atau pertapaan atau petilasan Syekh Maulana Maghribi. Ini kita mengikut dari cerita masyarakat yang ada di sini. Nah,
makanya kita menelusuri ternyata di sini ada salah satu bukan seperti makom ya, seperti makom. Ini sebagai tanda bahwa di sini dulu pernah terjadi atau pernah adanya Syekh Maulana Maghribi di sini. Tadi kita ke kota rumah, yang mudah-mudahan bahwa rumah ini akan memberikan satu keberkahan di wilayah Kabupaten Kebumen sendiri, terutama untuk kami yang sedang melakukan satu perjalanan di wilayah Kebumen. Kita minta dukungan kepada seluruh pemirsa pencinta jejak misteri untuk subscribe supaya kita selalu semangat untuk membuka petilasan dan ketapaan atau jejak para waliullah di wilayah Kabupaten Kebumen, supaya mereka itu beliau ini dikenal banyak orang, banyak yang mendoakan, karena beliau itulah salah satu jejak atau napak tilas yang ikut membedah untuk terjadinya wilayah di Kebumen, di beberapa wilayah, supaya ada banyak suatu karuman dan keberkahan di wilayah-wilayah tertentu. Nah, makanya kita harus mengagungkan dengan para wali-waliullah yang memang membuka tentang satu sejarah napak tilas di Kebumen ini. Nah, kami yang sudah merasakan hidup di wilayah Kebumen dengan satu kedamaian dan ketentraman, banyak satu keberkahan, di sinilah saatnya kita untuk mendoakan beliau-beliau ini ya, supaya beliau-beliau ini diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah, beliau ini ditempatkan di surganya Allah. Oke, nah dari saya untuk jejak misteri di wilayah Gua Manganti atau petilasan Syekh Maulana Maghribi ini cukup ya. Kita sangat banyak menginput informasi di sini atau untuk menjaga tentang kesucian ini. Alhamdulillah nanti kita akan sampaikan atau menjaga di wilayah ini untuk supaya menjaga terus dengan kesucian di wilayah ini. Ada orang punya teh, yo. Ayo kita mana punya teh? Sudah. Cukup lah, tekan. Dia pada munggah. Ayo. Tidak gampang, dari tak mudah kita memasuki suatu gua di tempat peninggalan atau petilasannya Syekh Maulana Maghribi. Ini kita pulangnya nggak bisa lewat dari arah tadi, kita akan naik ke tebing ya, karena ini tinggi banget. Kita akan lihat jalannya sangat terjal sekali. Kita akan coba untuk naik ya. Ini tidak gampang untuk kita melakukan satu jejak misteri di tempat-tempat kayak gini, tapi ini satu perjuangan untuk kami untuk mengenalkan banyak petilasan dan pertapaan para waliullah di wilayah Kebumen. Kita akan lihat naik ke atas. Bagi kameramennya dewekan nih ya gie. Oke, pemirsa bisa lihat dari ke bawah nih. Ini sangat jauh sekali ya. Kita udah di atas gua. Ini kita ada di atas gua petilasan Syekh Maulana Maghribi. Itu tadi kita di bawah sana, dasar laut ya. Jauh sekali ya, makanya kita perjuangan untuk mencapai gua juga perjuangan. Karena tadi ombak besar, hampir kita tidak bisa masuk ke gua. Tapi setelah tadi kita redam, alhamdulillah kita diizini, terus kita bisa masuk. Dan pulangnya kita tidak bisa untuk kembali lagi lewat jalan tadi, karena kita harus naik menghindari terjangan ombak untuk menghindari bahaya. Itu jejak kami di perjalanan misteri jejak leluhur.